Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa minas sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'malan shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah ayat 201. Hadirin Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini atau malam ini tema kita jangan pisahkan dunia dan akhirat. Kenapa itu yang diambil menjadi tema? Karena sering kali, bukan orang lain ya, kita saja umat Islam sering memisahkan antara dunia dan akhirat. Padahal dunia dan akhirat itu satu kesatuan, tidak terpisah. Rasulullah saja menyebutnya dunia itu majra'atul akhirah, tamannya akhirat. Bagian kecil berarti kan kalau taman, ya, dari keseluruhan. Tapi di situ menunjukkan satu kesatuan kan. Ketika kita menyatukan antara dunia dan akhirat menjadi satu kesatuan, maka segala hal yang kita lakukan tidak akan pernah terpisahkan dari keduanya. Misalnya, ada amal yang sepertinya dominan spiritualnya, tekanan spiritualnya. Salat misalnya, zikir. Seorang mukmin yang tidak pernah memisahkan antara dunia dan akhirat, ketika melakukan salat, pertama, salatnya diyakini akan memberikan pengaruh positif terhadap dunianya. Tidak berpikir akhirat dulu. Salat harus memberikan pengaruh positif terhadap dunianya. Misalnya, dia akan berusaha bagaimana salat bisa melahirkan kekuatan tanha anil fahsya wal munkar dalam kehidupan. Selesai salat, semangat beramar ma'ruf nahi munkar naik, melihat fahsya dan munkar menjadi benci, siap mengorbankan apapun, bahkan nyawa pun dipersembahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau sholat sudah melahirkan kekuatan itu, berarti dia sudah tidak pernah memisahkan urusan dunia dan akhirat. Kalau kata Al-Quran, sholat itu pintu keberkahan rezeki, dia setiap melakukan sholat terus berusaha agar sholatnya bisa melahirkan itu. Dalam kehidupan dunia, selesai sholat tambah berkah rezekinya, begitu. Tidak acuh, Pak. Bahkan kalau sudah sholat rezeki biasa-biasa, dia berpikir, ini sholatnya diterima enggak ya? Kok janji Allah itu tidak kontan begitu?
Padahal itu kontan tuh. Salat itu pintu keberkahan rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Al-Qur'an, suruh keluargamu mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, terus bersabar dalam menyuruh mereka melakukan salat. Lanas alana rizqa, kami tidak pernah meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka, bahkan kami akan memberi rizki kepadamu kalau salat terus ditegakkan. Itu janji Allah kan? Sekali lagi, amalan yang nilai spiritualnya seakan-akan melangit tinggi dan langsung berhubungan dengan akhirat, seorang mukmin tidak begitu. Mengerjakan sholat, dia kaitkan dulu dengan dunianya. Gitu kan? Apakah sepanjang hidup di dunia dia jadi pembenci fahsya dan munkar, sehingga siap berperang dengan fahsya dan munkar, karena sholat harus menghasilkan tanha anil fahsya wal munkar. Begitu? Apakah sholatnya sudah bisa menjadi pintu keberkahan rezeki, kunci keberkahan rezeki, atau belum? Kalau dalam Al-Quran setelah sholat jiwa harus tenang. Ketika selesai sholat ternyata kasusah aya wae, kabingung temang hitung-tung. Nah gimana tuh? Kapan bermanfaat sholat untuk kehidupannya kalau begitu? Betul ya Pak? Baru nanti kita berpikir bagaimana sholat ini bisa jadi mi'raj. Jadi sarana untuk naik menghadap Allah. Karena as-shalah mi'rajul mu'minin. Kata Nabi, sholat itu sarana untuk naiknya jiwa seorang mukmin menghadap Allah. Dan saat itulah jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Gitu kan? Apalagi wahwa sajidun, ketika sujud. Bisa nggak Pak ya? Jiwa semakin tet itu naik, dan setiap sujud khusyuk kata Rasulullah, naiklah derajat manusia 1 derajat di hadapan Allah. Kalau khusyuk, kalau melamun, naik apa turun? Turun derajat itu mah, bukan naik. Kembali lagi, baru juga dia mulai berpikir bagaimana sholat ini gitu bisa menyelamatkan ibadah-ibadah yang lain di akhirat. Karena kan awal yang dihisab itu salat kan. Kalau salatnya baik, ketika dihisab diterima, maka diterimalah semua amalnya. Nah, mukmin akan berpikir setelah manfaat di dunia diraih dengan salatnya, akan berpikir bagaimana nih salat saya bisa menghasilkan hasanah akhirat. Jadi hasanah dunia diraih dulu, baru berpikir hasanah akhirat. Ada yang berpikir begitu? Kalau mau salat? Jarang ya? Jarang. Bahkan ketika Rasulullah mengancam saja, ada orang yang katanya di hadapan Allah salatnya itu tidak berharga sama sekali. Pahalanya aja tidak sampai ke tenggorokannya. Bahkan ada yang datang membawa pahala sholat banyak, tapi di hadapan Allah cuma dilipat oleh Allah seperti kain, lalu dilemparkan ke mukanya, aku tidak butuh sholat. Kita tidak pernah takut dengan sholat-sholat seperti itu. Tidak bernilai sama sekali. Sekali lagi, mukmin tidak pernah memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu satu kesatuan. Dalam doanya saja kita meminta hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, lalu terbebas dari neraka, gitu kan? Itu satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah. Termasuk amal yang sepertinya lebih dominan urusan fisiknya. Kalau tadi kan spiritualnya ya, salat, zikir. Nah, amal-amal yang dominan urusan fisiknya, misalnya minum, gitu. Ini minum, atau nih boleh diminum atau enggak? Ya, ini kan urusannya fisik ya. Makan, gitu. Itu jangan berpikir ini teh dunia, gitu, jangan.
Ini tuh bagaimana bisa membuat hasanah di dunia dan di akhirat. Nah, gimana tuh, Pak? Ya tentukan dulu halal tidak. Karena ketika kita menyentuh yang haram, dunia hilang kan hasanahnya. Kalau menyentuh yang haram, kata Rasulullah, dunia hasanahnya hilang. Akhirat lagi. Karena daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka. Tempat tinggalnya. Jadi urusannya itu bukan urusan dunia ini. Tapi dunia akhirat. Betul ya? Sok masuk. Nah, makanan minuman yang haram. Ibadah tidak susah khusyuk. Males dia mau ibadah. Betul nggak ya? Dan Rasulullah mengancam satu yang haram masuk 40 hari 40 malam doanya tidak akan dikabul. Sekalipun dia katanya sedang musafir, safar, dan di safar itu kan sangatul ijabah. Tetap saja walaupun dia sudah mengangkat tangan, kalau yang dimakannya haram, pakaian yang dipakainya haram, tidak akan pernah dikabul. Itu dampak dunianya kan. Jadi seharusnya seorang mukmin ketika berhadapan dengan amal-amal yang lebih dominan fisik juga, tetap memperhitungkan bisa hasanah di dunia enggak dengan ini. Bisa hasanah di akhirat enggak ya. Gitu. Nah biasanya Pak, libatkan Allah. Gitu, libatkan Allah di dalam amalannya. Baca nama Allah dulu kan, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang meminumnya diniatkan bahwa ini untuk mencari hasanah dunia dan akhirat. Tidak semata-mata dunia. Begitu? Karena itu saya juga mau mencari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Ali, seorang mukmin itu jasadnya seperti di dunia, kesibukannya dalam menghadapi dunia lebih hebat daripada orang yang gila dunia, orang kafir gitu. Tapi sebenarnya dia bukan ahli dunia. Gitu. Laisa min ahliha katanya. Mereka bukan ahli dunia. Hum min ahlil akhirah. Mereka itu akhirat sebenarnya. Jasadnya di dunia sibuk kerja bahkan lebih giat daripada orang kafir ya. Kenapa mereka bukan ahli dunia? Karena di benaknya ada akhirat. Di benaknya bukan dunia, tapi akhirat. Kalau berangkat jam 2 subuh ke pasar, pulang jam 4, dia sudah diniatkan hasil dagang saya 2 jam ini untuk program ini yang berhubungan dengan umat, yang berhubungan dengan agama, berhubungan dunia dan akhirat gitu. Selalu saja. Selesai sholat subuh, berangkat lagi, kerja sampai jam 12. Itu kalau hasil sudah diniatkan lagi. Untuk ini, untuk itu. Semuanya program dunia akhirat. Begitu. Itulah seorang di benaknya banyak program akhirat. Bahkan seorang mukmin diperintahkan kalau gerak amal sehari-hari sudah tidak bermanfaat untuk umat, tidak bermanfaat untuk agama, kata Rasulullah, mohon diwafatkan. Bawah tanah lebih baik daripada di atas tanah. Karena pasti kalau berpikirnya sudah bukan untuk agama, untuk umat, pasti hanya untuk pribadi saja. Padahal tugas bukan itu kan. Kita jadi khalifah yang harus memakmurkan bumi ini, bahkan menyebarkan syariat Allah di muka bumi ini, gitu, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk semua makhluk Allah di muka bumi ini, itu tugas kita kan. Jadi kalau sekiranya sudah tidak merasa nih ya, tidak bermanfaat untuk dunia, karena di dunia juga, lihat agama aja, acuh kan, lihat umat menderita acuh, udah mendingan minta mati saja. Gitu. Lebih baik begitu. Coba lihat mukmin
ketika berdoa. Terutama kalau dia sedang istikharah. Apa yang diminta? Salah satu di dalamnya itu Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairuli, saya tunjuk ini. Wa ma'asi wa akibati amri. Gitu kan? Coba. Kalau engkau mengetahui ya Allah bahwa urusan ini baik untukku, itu fidini, agamaku juga, wa ma'asi dan hidupku, wa akibati amri, akibat urusan di akhirat kan? Nah, fakdurhuli, takdirkan dia untukku. Wa yasirhuli, mudahkan dia untukku. Tsumma barik li fi, lalu berikan berkah di dalamnya. Syaratnya mukmin itu mau ya, setiap hal itu bermanfaat untuk dirinya, untuk agamanya, untuk dunia dan akhiratnya. Baru minta diberikan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrifhu anni. Sekiranya engkau yang Maha mengetahui ini buruk untukku, untuk agamaku, untuk dunia dan akhiratku, jauhkan ya Allah, palingkan dari aku. Wasrifni anhu, jauhkan aku juga darinya, palingkan aku darinya. Waqdur liyal khairat, tapi takdirkan untukku yang baik-baik saja, yang baik untuk ini. Nah, kita sudah seperti itu enggak, Pak? Ya, sudah. Setiap hal itu diminta agar bermanfaat untuk empat ini. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, jangan diberikan. Datang kekuasaan, misalnya kan diberikan oleh Allah, tapi diri hancur gara-gara kekuasaan deh. Agama tambah rusak, dah diam wae gini. Kiai oge pas berkuasa makan. Betul ya? Sampai ada orang yang main-main, kalau anakmu katanya diam saja, biarkan saja nanti jadi wakil presiden lah. Ya, ada yang begitu kan ya? Kemudian, sekali lagi, biasakan jasad tetap di dunia, tapi ini sudah ada di akhirat. Ya, ini juga sudah terambat di akhirat. Jangan terpisahkan. Itulah yang jadi kekuatan umat terdahulu, generasi awal. Coba Pak, syahadatnya sama nggak dengan kita? Sama ya. Tapi kenapa syahadat mereka begitu diucapkan pengaruhnya luar biasa? Sumayyah seorang hamba sahaya perempuan yang tidak berdaya, namanya juga hamba sahaya, laki-laki juga kan, seperti barang yang bisa diperjualbelikan, tidak ada harganya, tapi begitu masuk Islam mengucapkan syahadat di hadapan majikannya, dangah Pak. Gak ada ketakutan lagi. Sumayyah katanya, pilih mati atau hidup. Kalau pilih hidup keluar dari agama Muhammad. Kalau pilih mati tetap saja dalam agama Muhammad. Kata Sumayyah, saya pilih mati. Disate Pak dari bawah dengan besi, wafat itu syahidah pertama untuk Islam. Jadi memandang akhiratnya biasa-biasa. Salah urusan mati mah itu mah pintu kan menuju akhirat. Kenapa harus takut dengan pintu? Jadi kalau orang takut mati, Pak, itu sama dengan orang yang takut dengan pintu. Gitu, lucu. Apalagi pintu yang akan menghubungkan seorang pecinta dengan yang dicintainya. Mukmin yang mencintai Allah dengan pintu itu akan cepat bertemu dengan Allah yang dicintainya. Mestinya jangan takut kan? Justru itulah penghubungnya yang mempertemukannya. Makanya saya pilih saja. Kita begitu Pak kalau ditawar. Digini ke pistol, gitu sok, cina sholat, ditembak lah. Kalau nggak sholat aman. Sholat mohon. Sholat mohon. Oh mohon mangga mohon. Palingnya gitu kan. Kali lagi. Yasir suaminya
Ditanya lagi, kamu pilih hidup atau mati? Mati. Gitu. Penggal kan langsung dengan pedang gelenceng gitu. Biasa-biasa. Tidak ada keluhan, tidak apa. Karena mati syahid itu mati yang paling lezat. Gitu. Mati yang paling enak. Kata siapa? Sakaratul maut sakit. Bagi yang syahid enggak ada kesakitan. Kata Rasulullah, walaupun katanya terasa, tapi terasanya seperti ya kirimlah nyata seperti itu. Sesudahnya nikmat. Jadi tolong jangan terbiasa menakut-nakuti orang dengan kematian ya. Bahkan harus diberi semangat. Ayo. Kita mau umat yang siap hidup, itu berani juga mati. Hidup siap, mati berani. Kata Rasulullah ketika ada sahabat sedang sujud berdoanya, ya Allah, kalau engkau mau menyiksa aku di akhirat, jangan ya Allah, sekarang saja aku siksa, gitu. Selesai sholat, kamu minta disiksa sekarang, jangan di akhirat. Ya Rasulullah, kenapa? Apa disiksa di akhirat kamu kuat? Gitu. Enggak juga ya Rasul. Nah kalau begitu jangan begitu, atau berdoanya. Doanya, Allahumma hayyini makanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini baik. Gitu kan? Gitu. Watawafani, tapi wafatkan aku makanatil wafatu khairul li. Bila wafat itu jauh lebih baik. Gitu. Pernah Pak berdoa begitu? Belum juga. Belum ya? Mukmin seperti itu Pak. Tidak pernah membeda-beda. Coba lihat bukan sekedar di dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi coba lihat di dalam Al-An'am 162 ya. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu satu kesatuan. Katakan, gitu kan perintah itu, Mas. Sesungguhnya salatku, seluruh pengorbanan hidupku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah Rabb seluruh. Jadi jangan pernah pisahkan dunia dan akhirat. Al-Qasas 77 ya. Wabtagi fima ataqallah darul akhir. Cari dengan bekal yang Allah berikan negeri akhir. Cari. Tapi walatansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga kamu sedang hidup. Bagianmu harus juga diraih. Artinya selalu saja Quran menyatukan kan Pak. Cari negeri akhirat, tapi bagianmu di dunia juga jangan lupa. Kita mah seringkali condong kemana ya? Ke dunia atau ke akhirat? Dunia. Ke dunia ya. Kalau saya samakan Pak, benar atau salah Pak? Misalnya saya imbang saja lah. Berpikir 50% dunia, 50% akhirat, benar nggak? Kan sering kita dengar ya, sing saimbang atau ari hirup gitu kan? Gitu. Benar enggak itu deh ya? Kalau kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Berarti dunia apa? Tidak kekal kan? Tidak lebih baik. Begitu? Nah, harus seimbang enggak? Enggak, ya. Harusnya lebih berat ke akhir. Jadi seimbang saja sudah salah. Apalagi lebih berat ke dunia. Double salahnya semua. Betul, Pak? Pernah enggak 200.000 beli baju, lalu 300.000 untuk baju akhirat? Diberikan, disumbangkan gimana gitu. Yang penting untuk baju akhirat. Kan kita butuh baju di sana. Ya. Kenapa yang dibeli cuma baju dunia saja tuh? Ada yang ingat begitu?
Ieu teh acuk dunia nu dipeser teh aya acuk akhirat teh dipeser teh acan. Lalu sumbangkan saja, nilainya lebih besar dari yang sudah dibelikan baju. Itu sudah condong ke akhirat tuh. Itu sebenarnya yang benar. Makanya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kan. Untuk dunianya mana? Kata Rasulullah, untuk anak istrimu mana kalau diserahkan semuanya? Cukup Allah dan Rasul saja. Itu. Ketika hanya dicukupkan Allah dan Rasul, miskinkah Abu Bakar? Kaya lagi. Karena Allah maha kaya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita termasuk yang mana nih? Yang condong ke akhirat atau menyamakan dunia dan akhirat atau condong ke dunia? Condong ke dunia. Kalau sekarang wafat gimana kira-kira? Karena Israel ada paling dekat ke yang takut mati. Biasanya kalau mencondong ke dunia pasti takut mati, Pak. Itu mah satu paket. Penyakit hubudun ya pasti karohiyatil maut. Betul ya? Kalau cinta dunia pasti takut mati teh. Nah, Israel biasa lebih cepat. Ya, lebih dekat ke yang takut mati. Kenapa? Nah, yang takut mati bukan jantung lagi berdebar terus. Ya kan? Tidak pernah istirahat, kasihan wae mautnya coplok seorang jantung lagi. Iya, makanya darah tinggi, tensi darah naik keras, dan stroke hari itu. Kembali lagi, kalau ada amalan yang sebenarnya lebih dominan emosional, ya emosi ini mas. Kan tadi ada yang lebih dominan spiritualnya, ada yang fisiknya, seperti minum, ada yang lebih dominan emosinya. Itu juga harus dikemas menjadi sukses dunia dan akhirat tetap, Pak. Misalnya, ketika datang caci maki ke pribadi, begitu, hinaan ke pribadi, menganiaya diri, perintah Al-Quran, kalau ada orang yang menghina, emosi kita harus gimana? Dituntut untuk menahan marah kan, lalu sabar. Bahkan diperintahkan balas keburukan orang dengan kebaikan. Nanti rahmat Allah akan cepat datang. Itulah kemasan amal yang seharusnya ya emosinya lebih, Pak. Tapi masih kalau saya marah, padahal Al-Quran menyuruh sabar, atau dunianya enggak hasanah. Akhiratnya juga hilang, tidak hasanah. Tapi kalau saya sabar, kata Rasulullah, apalagi bisa memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan, rahmat Allah akan cepat datang. Nah, kalau targetnya itu, hasanah di dunia dengan datangnya rahmat Allah, itu orang hebat, Pak. Berarti amalan yang emosinya gitu kan, kuat saja bisa dikemas menjadi hasanah di dunia. Tapi kalau tiba-tiba ada yang menghinanya itu ke agama, ke umat, gitu, kita disuruh apa? Ya. Kenapa? Karena persoalannya ini persoalan umat, persoalan agama. Ketika Abu Bakar, Umar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain, lalu lewat orang kafir Quraisy mengatakan Islam itu, gitu, dengan telunjuknya. Abu Bakar kata Umar loncat, marah, dikejar orang itu, belum minta maaf, nggak berhenti. Gitu. Padahal Abu Bakar orang yang santun sekali. Karena itu wajib marah. Kalau ada yang menghina Islam, lalu kita diam, kata Rasul ya, kita setan bisu kan. Gitu. Jadi mau jadi setan bisu? Aduh, sekarang Buya Syakur menghina Islam kan, Menteri Agama luar biasa bencinya kepada Islam. Setiap penyampaiannya, udah. Ya. Kita harus marah nggak, Pak? Harus. Tapi tolong, karena yang dihadapinya menteri,
harus profesional. Seluruh umat Islam yang ngerti hukum, yang bergelar SHSA itu sok-sok ajukan Menteri Agama ke pengadilan. Harusnya begitu. Dengan tuntutan ini. Kan mereka ngerti ya tuh. Profesional ya. Tok yang ahlinya sekarang maju. Tuntut tuh Menteri Agama. Supaya masuk penjara dulu. Karena kalau dibiarkan, hancur Islam. Tapi tidak perlu dengan emosi kan Pak? Maksudnya langsung berbuat radikal gitu. Ya. Sok-sok yang ahli. Maju. Didorong oleh semuanya. Gitu. Jadi profesional, proporsional nuntutnya kan. Dan kondisional, kalau dia sudah minta maaf, sudah baik lagi ya kita maafkan. Hanya kondisinya gitu. Sekarang mah belum minta maaf kan. Bisa nggak Pak ya? Marah itu dikemas dengan kata-kata tadi. Profesional, proporsional, dan kondisional. Jangan begini, sudah minta maaf juga kuku, amuk. Jangan atuh. Kan sudah beda kondisinya. Kalau sudah minta maaf, mah disuruh memaafkan. Gitu ya. Itulah mukmin. Amalan-amalan yang harus membuat marah pun dikemas supaya hasanah di dunia dapat, hasanah di akhirat. Begitu. Bagaimana dengan amalan gitu, yang nuansanya apa ya? Dominan ini nih, dominan pikiran gitu, akal, seperti misalnya nyari nafkah, Pak, memutar orang ini. Gitu. Ketika mendamaikan orang-orang yang sedang bermasalah, orang pengen emosi. Nah, amal-amal yang lebih kuat melibatkan akal pikiran juga, mulailah dengan niat bagaimana amal ini bisa melahirkan hasanah di dunia, juga hasanah di akhirat. Gitu. Niatan bahwa kata Rasulullah mendamaikan orang yang bermasalah itu amal yang paling, ya, Allah senang. Gitu. Jadi gimana Pak? Siap jadi juru damai kalau ada yang bermasalah? Kalau mencari nafkah kadang-kadang bingung ke hasil wae siapa? Terus puter otak lagi gitu. Yang penting pahalanya besar nih untuk mencari nafkah, ya, menghidupi anak dan istri gitu kan. Jadi begitu. Jangan pisahkan. Jangan pernah ada yang mengatakan, "Dah ini mah amal dunia. Ini mah amal akhirat." Enggak. Enggak ada yang begitu. Semuanya harus bermanfaat untuk kedua. Satu persatu. Bahkan ada sahabat-sahabat yang fisiknya tetap duduk di dunia, tapi pandangannya sudah ke akhirat. Bukan di benaknya ada akhirat, tapi pandangannya. Misalnya, ketemu dengan Hudzaifah pagi-pagi. Gimana Hudzaifah keadaanmu? Saya mukmin ya Rasul. Ketemu dengan Harisa. Gimana Harisa? Pagi ini. Saya mukmin ya Rasul. Kata Rasulullah, hati-hati itu jawabannya. Karena kata-kata yang tidak pernah dibuktikan itu dusta berarti. Mana buktinya? Bahwa kalian mukmin. Ada ya Rasul katanya. Saya ini seakan-akan terus melihat surga. Surga itu seakan-akan ada di hadapan mata saya dan saya rindu sekali ingin masuk surga. Neraka seakan-akan di hadapan saya dan saya takut sekali menyentuh kemaksiatan yang menyebabkan nanti harus masuk neraka. Benci kemaksiatan. Karena terlihat terus gitu. Neraka. Kita pernah begitu? Belum ya. Kata Rasulullah, kalau begitu tahan. Pertahankan pandanganmu. Supaya tetap. Karena kamu sudah melihat dengan cahaya. Bukan dengan mata lagi Pak. Dengan cahaya. Kata Harisa, kalau Hudzaifah tidak berlanjut, Harisa malah langsung, ya Rasul, saya pertahankan pandangan itu, tapi doakan saya cepat syahid. Kata Rasul, saya doakan. Didoakan, lalu ada orang kafir yang akan menyerang. Kata Rasulullah, siap perang, berangkatlah. Harisa juga ikut dan wafat. Coba, doakan saya cepat syahid.
Artinya ke akhiratnya udah rindu sekali kan? Dirinya ya duduk di dunia, tapi matanya sudah melihat akhirat dan kerinduannya sudah muncul. Dipanggillah Ibu Harisah. Umi Harisah katanya, anakmu syahid. Ini ibunya juga. Luar biasa, Pak. Nanti dulu ya Rasul. Terangkan dulu kepadaku di mana posisi anakku. Di surga atau di neraka nanti? Kata Rasulullah, anakmu di surga, di dalam surga. Maksudnya apa, Pak? Surga terbaik ya. Surga di dalam surga. Kata Muharisa, ya kalau saya mendengar anak di surga, saya akan mensyukuri sepanjang hidup saya. Karena punya anak. Tapi kalau di neraka, saya akan menyesali seumur hidup saya karena punya anak. Kalau sudah dipastikan di surga, ya Rasul, kata mendoakan saya wafat juga. Sampai gitu. Ya, saya juga rindu sama. Rasul didoakan wafat. Pernah Pak? Kita memohon begitu? Beli bapak pada waktu didoakan. Itulah kerinduan ya. Orang-orang yang tidak pernah memisahkan antara dunia dan akhirat. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, hari ini usulkan kepada Allah saya yang syahid. Itu ketika mau berangkat ke perang Uhud, lalu kata Rasulullah, ada kerabat dekatku yang akan syahid hari ini. Hamzah pamannya langsung kan? Ya Rasul, usulkan kepada Allah saya saja yang syahid. Akhirnya benar kan? Syahid. Bahkan dibedah kan? Badan dibelah. Nah, ada yang meminta begitu Pak. Bahkan lucu, ada dua orang yang berperang, tapi sebelum berperang, doa dulu dua-duanya itu Pak. Doanya beda-beda. Yang satu, ya Allah, pertemukan saya dengan musuh yang kuat sekali, karena kuatnya susah mengalahkannya, lalu saya yang kalah. Tapi sudah berusaha capek gitu. Saya yang kalah, saya ingin syahid. Dan berilah, katanya, tanda saya harus kehilangan hidung saya oleh pedang musuh. Supaya punya oleh-oleh menghadapmu ya Allah. Saya begitu Pak. Yang syahid cepat menghadap Allah, tapi yang nyanak oleh-oleh. Hidung putus ke pedang musuh. Dikabul. Wafat. Hidungnya putus. Di hadapan Allah putus enggak? Ya di surga mah semuanya kan enggak ya. Jadi gimana? Tapi yang seorang bilang ini, ya Allah, pertemukan saya dengan musuh yang kuat sekali, karena kuat susah mengalahkannya, tapi ujung-ujungnya dia mati di tangan saya. Dikabul juga Pak. Tapi sudah lama dia sudah punya anak, ngeluh ke keluarganya, termasuk ke anaknya. Bener, sahabat saya ya nggak doa. Minta syahid saat itu diberi saya. Saya sekarang belum mati-mati. Dan belum tentu syahid kan. Hanya berkutat dengan urusan dunia gitu. Benar. Saudara saya katanya, kawan saya berdoa. Menyesalnya itu sudah lama. Kalau yang tidak pernah memohon syahid, gimana? Lebih menyesal lagi nanti ya. Kembali lagi, kekuatan generasi awal itu, kenapa syahadatnya berpengaruh luar biasa, kenapa sholatnya yang bacaannya juga sama dengan kita, kan dari awal sampai akhir melahirkan semangat beramar ma'ruf nahi munkar, benci fahsya dan munkar. Karena itu tuh, karena tidak pernah memisahkan urusan dunia dan akhirat. Mereka satukan dalam setiap amalnya. Gitu, tidak mau kehilangan hasanah di dunia, apalagi hasanah di akhirat. Apa tanda hasanah di dunia? Ada yang tahu? Satu,
Kata Rasulullah, istrinya salihah. Ada yang sudah punya istri salihah? Namanya salihah ya. Tandanya apa istri salihah, Pak? Kata Rasulullah, istri salihah itu ya'tikum bil mal. Dia akan datang kepadamu terus gitu, menjadi pembuka rizki. Harta kekayaan itu mengalir dengan kesolehan istri, Pak. Doa istri salihah itu luar biasa kalau mau berangkat kerja. Terus karaos? Jadi mudah. Kalau susah wae mencari nafkah deh. Yang kedua, anaknya harus abror. Anaknya harus birrul walidain. Selalu saja mengabdi, berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah punya anak abror, berarti sudah punya hasanah di dunia. Berbahagialah yang istrinya salihah, anaknya abror. Yang ketiga, tetangganya harus abror. Sama, tetangganya harus terus berbuat baik kepada kita misalnya. Kalau ingin dapat hasanah di dunia. Dan kalau tetangganya tidak abror gimana, Pak? Senal, ical wae. Gitu kan? Mau tidur, nyetel dangdut, bledok. Gitu. Orang itu bisa tenang. Gimana hasanahnya, Pak, kalau tetangga? Enggak abror kan? Gitu. Tapi giliran kita merasa menurut mereka mengganggu sedikit, ada batu ke rumah. Kembali lagi, itu tanda abror. Tanda hasanah di dunia. Yang berikutnya, kata Rasulullah, al-baitul wasi'ah. Rumahnya harus luas. Kalau bisa mah ada kolam renang di dalam rumah. Ya kan kita wajib mengajarkan renang kepada anak-anak, Pak. Betul ya? Bahkan wajib mengajarkan memanah. Jadi kalau luas mah kan ada lapang menembak. Memanah di dalam rumah saya. Kalau disuruh mengajarkan naik kuda, ya sudah. Harus ada. Betul. Rumah yang luas itu tanda hasanah. Gitu. Iya. Pemerintah Malaysia kan mulai marah ketika ada rumahnya orang Siomay itu, Pak. Iya, berapa kilometer itu di pinggir jalannya itu dibenteng terus. Seorang itu, Cek. Mulai marah kan. Apa jadi bebas begini? Di Malaysia mah cepat tuh di antisipasi ya hal seperti itu. Di kita mah hari-hari ya. Tapi kalau umat Islam mau luas begitu bagus, Pak. Gitu. Bisa berapa ribu gitu anak yatim dimuliakan di dalam rumah. Bukankah rumah yang paling baik ya, yang paling mulia di hadapan Allah itu yang ada anak yatim di dalamnya? Yang dimuliakan anak yatimnya juga, bukan sekadar ada. Gitu. Jadi sekali lagi, rumah harus luas. Dan satu lagi kata Rasulullah, harus punya kendaraan terbaik. Rasulullah kan punya Al-Qaswa ya. Gitu, untanya kan. Nah kita harus punya apa, Pak? Supaya punya kendaraan terbaik. Mobil harus mobil terbaik, harusnya gitu kan. Kalau bisa helikopter, kalau boleh wah. Gitu. Itu baru hasanah di dunia. Jadi kita sudah mendapatkan hasanah belum? Sebagian ya. Mudah-mudahan istri sudah salehah. Anak sudah abror. Tetangga juga karena kita juga berdakwah dan terus bersilaturahim abror. Begitu. Ditambah diusahakan rumah lah sekarang, Pak. Jangan pernah berpikir jual tanah ke non-muslim. Haram. Bahkan kita harus terus menambah tanah. Karena sebentar lagi kalau tidak begitu habis nih, Pak. Gitu. Habis. Makanya saya terus berdoa, ya Allah, tiap hari harus ada tambahan wakaf untuk umat. Gitu. Alhamdulillah, Pak, selalu saja. Ketika kuat berdoa, selalu saja ada yang mewakaf. Gitu. Rasanya kalau dihitung-hitung sekarang sudah lebih dari 16 hektar gitu ya. Di Gunung Halus saja, belum di Bandung.
Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita terus seperti generasi awal, gitu, tidak pernah membedakan antara dunia dan akhirat. Setiap yang kita lakukan, niatkan untuk hasanah dunia dan hasanah akhirat. Kalau sekiranya sudah tidak bermanfaat lagi, hidup ini minta wafat saja. Gitu. Ada juga kata Rasulullah kepada orang yang ingin disiksa di dunia, atau katanya mintanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Daripada minta disiksa di dunia supaya tidak nanti, mendingan minta, ya Tuhan kami, berilah kami hasanah di dunia, beri juga kami hasanah di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Itu jauh lebih. Sampai di situ Bapak, ada yang mau ditanyakan? Selama kita masih memisahkan dunia dan akhirat, semua yang kita lakukan tidak akan bernilai tinggi di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi tidak ada nilai sama sekali. Karena banyak ayat yang menjelaskan, salah satunya ya, yang menjelaskan bahwa orang membawa amal sebanyak-banyaknya ke hadapan Allah, tapi faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami menjadikan amal itu hanya seperti debu yang terbangkan, tidak bernilai sama. Gitu. Hanya orang-orang yang terus menyatukan dunia dan akhirat, orang yang akan mendapat nilai di hadapan Allah setiap amal. Rasulullah hidup sederhana di gubuk, Umar bin Khattab juga di gubuk. Tetapi apa yang dikerjakannya ternyata memang harta kekayaannya dihabiskan untuk umat kan, dan untuk agama kan Pak. Walaupun tinggal di gubuk, tapi kerajaan Persia direbut. Ada oleh seorang khalifah yang sederhana kan. Romawi direbut Pak. Padahal itu dua negara adidaya saat itu kan. Jadi kesederhanaan hidup seseorang, tapi dipakai untuk kemuliaan umat dan agama, dahsyat sekali kekuatannya. Justru setelah para khalifah lebih cenderung ke dunia, hidup bermewah-mewahan, punya istana, itu jadi titik lemah kita. Gitu kan? Jadi titik lemah, dan kita kalah dan kalah saja sampai hari ini susah bangkit. Itu saja barangkali Bapak, Ibu, jangan pernah pisahkan dunia dan akhirat. Karena itu satu, penciptanya juga satu, dan kita diturunkan ke dunia itu untuk mengabdi kepada yang satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.